Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke kuliah dasar logika, di mana materi kita kali ini tentang inferensi langsung. Di kemarin sudah membahas tentang proposisi dan lain sebagainya, berbagai macam proposisi, dan ini juga tidak lepas dari topik kita tentang proposisi juga. Oke, untuk pengertian inferensi itu merupakan ini adalah proses penarikan konklusi dari satu atau lebih proposisi. Jadi tetap pada proses penarikan konklusi, paham kan masih tentang konklusi. Konklusi itu yang kalimatnya adalah, itu konklusi. Setelah ada subjek, ada konklusi, baru ada predikat. Gitu. Adalah itu adalah konklusinya. Itu nanti kalau nanti kita perhatikan sebuah premisnya, kita bisa mendapatkan konklusinya di sana. Jadi inferensi itu adalah proses penarikan konklusi dari satu atau lebih proposisi. Jadi dari satu atau lebih proposisi. Singkat, proposisi itu sama dengan keputusan. Nah, cara yang ditempuh adalah inferensi deduktif, terdiri atas inferensi langsung dan inferensi tidak langsung. Jadi inferensi itu ada inferensi deduktif itu terdiri atas langsung dan tidak langsung. Jadi kalau pengertian inferensi langsung itu merupakan menarikan konklusi hanya dari sebuah premis. Hanya dari sebuah premis atau proposisi yang digunakan untuk penarikan konklusi. Syaratnya konklusi yang ditarik tidak boleh lebih luas dari premisnya. Itu syaratnya tidak boleh luas dari premisnya. Konklusinya itu tidak boleh luas dari premisnya. Jadi kita perhatikan dari contohnya. Saya menyampaikan kuliah ini habis sholat subuh, banyak kedengaran ayam berkokok gitu ya. Baik, 5 jenis penalaran langsung yaitu inversi, konversi, kontraposisi, dan oposisi. Ini yang saya akan jabarkan jenis penalaran ini beserta contohnya dan lain sebagainya. Jadi sebagai pengantarnya ini definisi langsung, inferensi langsung, mohon maaf, sebagai pengantar di kuliah kita tentang inferensi langsung ini, saya sudah berikan Anda penjelasan tentang apa itu definisi inferensi dan inferensi langsung. Oke, jadi itu ya, inferensi langsung saya jelaskan kembali. Inferensi langsung, saya ulang kembali ya, inferensi langsung itu merupakan penarikan konklusi hanya dari sebuah premis. Jadi hanya dari sebuah premis. Jadi premis itu tempatnya menarik konklusi itu hanya sebuah premis. Nah, atau proposisi yang digunakan untuk penarikan konklusi. Keputusan yang digunakan untuk penarikan konklusi. Syaratnya adalah konklusi yang ditarik tidak boleh lebih luas dari premisnya. Jadi itu ya, syaratnya adalah konklusi yang ditarik dia tidak boleh luas dari premisnya. Nah, 5 jenis premis itu yang akan menjadi fokus pembahasan kita adalah pertama inversi, kedua konversi, ketiga kontraposisi, dan terakhir oposisi. Nah, apa itu kelima jenis ini? Kita membahas yang pertama tentang inversi. Inversi
Inversi adalah ini penalaran langsung dengan menegaskan itu menegaskan, gitu, mengiyakan, penegasan di sini, memfokuskan bisa, jadi dia menegaskan, artinya menegaskan subjek, proposisi premis, subjek proposisi premis, dan menegaskan atau tidak menegaskan predikat proposisi premis. Jadi dia menegaskan subjek proposisi premis dan menegaskan atau tidak, gitu. Dan menegaskan atau tidak menegaskan predikat proposisi premis. Jika inferensi dilakukan dengan menegaskan baik subjek maupun predikat proposisi premis, jika inversi dilakukan dengan menegaskan baik subjek maupun predikat proposisi premis, maka inversi itu disebut inversi lengkap. Apabila inversi dilakukan dengan menegaskan subjek proposisi premis, sedangkan predikat tidak dinegasikan, maka inversi itu disebut inversi sebagian. Gitu ya. Jika inversi dengan menegaskan subjek S maupun predikat proposisi predikat proposisi, maka inversi disebut inversi lengkap. Apabila inversi dilakukan dengan menegaskan subjek proposisi premis, sedangkan P tidak dinegasikan, maka itu dijadikan sebagian. Nah, kalau proposisi premis disebut imperten dan proposisi konklusi disebut inversi. Nah, langkahnya sederhana. Untuk memperoleh inversi lengkap, maka dinegasikanlah subjek dan predikat impertennya, lalu ubahlah pembilang subjek dari universal menjadi partikular. Jadi nanti dilihat dari umum, melihat dari S, dari universal menjadi partikular. Yang universal menjadi partikular. Kalau universal itu kan semua, kalimat yang awal itu semua, kalau partikular itu sebagian, ya biasa kan kalimat awalnya. Untuk memperoleh inversi sebagian, negaskanlah S imperten. Nah, untuk memperoleh inversi sebagian, maka harus ditegaskan subjek impertennya. Nah, sedangkan P tetap dipertahankan, tidak berubah. Lalu ubahlah pembilang subjek dari universal menjadi partikular. Berarti untuk kita memperoleh inversi sebagian, maka kita harus tegaskan subjek invertennya. Nah, sedangkan predikatnya tetap dipertahankan, tidak berubah. Lalu yang diubah itu adalah subjek dari universal menjadi partikular. Nah, hanya subjek yang memiliki pembilang universal yang dapat diinversi. Catatannya adalah hanya subjek yang memiliki pembilang universal yang dapat diinversi. Nah, proposisi A dan E yang dapat diinversikan, sedangkan proposisi I dan U tidak dapat diinversikan. Jadi hanya A dan E yang dapat diinversikan, kalau I dan U tidak dapat diinversikan. Kita lihat contohnya. Nah, kalau lengkap, misalnya proposisi A. Nah, kalau dia inversi lengkap, impertennya misalkan semua filsuf adalah manusia, itu A. Inversinya sebagian bukan filsuf adalah bukan manusia. Yang lengkap. Kalau yang sebagian, inversi sebagian, impertennya semua filsuf adalah manusia, sebagian bukan filsuf adalah manusia. Ya. Nah,
antara inversi lengkap dan sebagian ini invertennya sama, tetapi yang inversinya yang berbeda. Kalau yang lengkap, sebagian bukan filsuf adalah bukan manusia. Kalau dia sebagian, inversi sebagian, inversinya sebagian bukan filsuf adalah manusia. Tidak ada kalimat bukan setelah konklusi adalah itu. Itu yang membedakan kalau kita melihat inversi proposisi A yang lengkap dan sebagian. Yang membedakannya pada posisi inversinya. Posisi inversinya. Pada konklusinya yang membedakan. Kalau di inversi, sekali lagi kalau ditegaskan, adalah bukan. Kalau di inversi, adalah. Ada penegasan bukan. Kalau di inversi, adalah. Nah, ya. Yang kedua, inversi proposisi E. Inversi proposisi E. Inversi lengkapnya contoh kalau invertennya semua filsuf bukan kera. Inversinya sebagian bukan filsuf bukan manusia. Gitu ya. Semua bukan filsuf. Sebentar. Ini adalah kera ya, bukan manusia. Saya ubah dulu penugasannya. Gitu ya. Oke. Semua filsuf bukan kera, sebagian bukan filsuf bukan kera. Nah, kalau di invertennya semua filsuf bukan kera. Perubahannya itu pasti ada di inversinya. Gitu. Nah, kalau di inversi sebagian nih, sebagian bukan filsuf, bukan kera. Maka kalau dilengkap itu ada lebih penegasan, lebih spesifik di sana. Penegasan kembali, bukan kera. Sebagian bukan filsuf, bukan kera. Kalau yang sebagian bukan filsuf, bukan kera. Penegasannya di sana. Jadi makna yang bisa kita peroleh melihat perbedaan antara inversi lengkap dan sebagian ini apabila kita menjelaskan hal ini kepada menulis atau menjelaskan berkomunikasi gitu kan melalui tulisan maupun lisan. Jika kita sudah menegaskan seperti inversi itu berarti kita berusaha untuk memberikan kepercayaan terhadap orang itu sudah jelas. Kita menegaskan bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah benar. Kalau kita melihat inversi ini antara inversi dan inverten, inversi yang lengkap dan inversi yang lengkap dengan inversi sebagian. Itu ya tentang inversi. Sekarang kita ke konversi. Nah, kalau konversi merupakan ini adalah jenis penarikan konklusi secara langsung dengan membalikkan atau mempertukarkan term predikat menjadi term subjek. Dan term subjek menjadi term predikat, begitu sebaliknya ya. Syarat kuantitas term subjek dan predikat harus sama. Harus sama dan tetap sama sebelum dan sesudah dikonversi. Sebelum dan sesudah dikonversi. Term subjek dan predikat sama-sama berdistribusi terdapat pada proposisi.
E dan proposisi I. Gitu ya. Dalam subjek dan predikat sama-sama berdistribusi terdapat pada proposisi E dan proposisi I. Demikian pula kualitas kompeten. Proposisi yang hendak dikonversi dan konversi demikian pula kualitas kompeten atau proposisi yang hendak dikonversi. Kompeten itu adalah proposisi yang hendak dikonversi dan konversi itu proposisi yang telah dikonversi. Jadi perbedaan antara kompeten itu yang akan, yang hendak, kalau konversi yang sudah, itu harus tetap sama. Jadi jika konverten negatif, maka konversinya pun harus negatif. Jika kita mau hendak mengkonversikan, maka hasilnya telah dikonversikan itu juga negatif. Jika kita mau hendak mengkonversikan itu suatu hal yang negatif, maka konversinya pun harus negatif. Setelah itu hasilnya adalah negatif pula. Nah, ketentuannya, proposisi A dikonversikan, maka hasilnya adalah I. Jika proposisi afirmo, E dikonversikan, maka hasilnya tetap E. Jika proposisi I dikonversikan, maka hasilnya tetap I. Yang berbeda itu adalah yang A. Kalau kita konversikan yang A, hasilnya I. Jika E, ya E. Jika proposisi I, ya I. Nah, kalau O, ini sebagai catatan, kalau O itu tidak dapat dikonversikan. Ini benar. Sebagai catatannya, kalau proposisi O tidak dapat dikonversikan. Misalkan, konversi proposisi A. Premisnya, semua filsuf adalah manusia, itu A. Maka konklusinya sebagian manusia adalah filsuf, itu I. Gitu ya. Nah, jika E, premisnya tak seorang pun filsuf adalah kera, itu E. Konklusinya tak satu pun kera adalah filsuf. Nah, kalau konversi proposisi I, kalau I kan kalau I itu beberapa anggota TNI adalah sarjana, itu I. Kalau I hasilnya I, kalau proposisi E maka dia E, kalau proposisi I dia tetap I. Yang berbeda itu adalah proposisi A. Kalau A konklusinya I, kalau E premisnya E, konklusinya E. Kalau proposisi I premisnya I ya tetap I. Contohnya yang I beberapa anggota TNI adalah sarjana, maka konklusinya beberapa sarjana adalah anggota TNI. Itu I, maka yang O tidak dapat dikonversikan. Kalau O. Sebentar. Itu kalau O tidak dapat ya. Jadi sampai di mana? Gitu ya. Tidak bisa. Kenapa O tidak dapat dikonversikan? Semisal kita ambil contoh kalimat ini ya. Misal kita balik, kalau O itu kalimat biasa yang muncul di O itu adalah beberapa juga, konklusinya juga beberapa. Kalau yang O sebagian, beberapa, sebagian, beberapa. Atau misalnya mau digabung dengan yang mana ya? Yang A. Misalnya sebagian manusia adalah, konklusinya sebagian, itu kan sebagian manusia adalah filsuf. Nah kalau O,
Misalnya premisnya semua filsuf adalah manusia. Kita gabung yang A dengan O. Misalnya. Semua filsuf adalah manusia A. Nah, kalau misalnya kita paksakan O ini memiliki konklusi, sebagian bukan manusia adalah bukan filsuf. Gitu kan? Kalau O. Berarti konklusinya tidak nyambung antara A dan premisnya dengan A. Premisnya dengan konklusinya. Begitu juga kita ambil contoh premisnya. Misalnya kita mau arahkan dia E dengan O. Tak seorang pun filsuf adalah kera. Itu premisnya yang E. Nah, yang O, ini tak seorang pun. Sebagian orang filsuf, sebagian orang bukan filsuf adalah bukan kera. Apakah itu nyambung? Sebagian bukan filsuf, sebagian seorang bukan filsuf adalah sebagian bukan orang filsuf adalah kera. Nah, jika kita mau memaksakannya, kalau yang O. Atau kita balik, sebagian bukan kera adalah bukan filsuf. Pasti begitu kan kalau O. Jadi dia enggak nyambung. Oleh sebab itu ditetapkan proposisi O tidak dapat dikonversikan. Nah, oversi merupakan penalaran langsung yang konklusinya menunjukkan perubahan kualitas proposisi. Kendati pun maknanya tetap dan tidak boleh berubah. Adapun kuantitas Overton, proposisi yang menjadi premis dan oversi proposisi menjadi konklusi juga harus tetap sama. Ya. Nah, proses yang ditempuh, jika proposisi premis afirmatif, maka ubahlah menjadi negatif. Dan jika proposisi premis negatif, maka ubahlah menjadi afirmatif. Begitu sebaliknya. Jika dia afirmatif, maka dia harus negatif. Jika dia negatif, dia harus afirmatif. Prinsip penarikan konklusi ini disebut prinsip negasi ganda atau double negation, penegasan maksudnya. Ketentuannya, A dioversikan menjadi E. E dioversikan hasilnya A. Nah, jika A dioversikan hasilnya E, jika E dioversikan hasilnya A. Jika I dioversikan hasilnya O. O dioversikan hasilnya I. Kalau O di sini bisa dia kalau di oversi. Jadi A, E, A, I, O, I. Nah, contohnya, proposisi A, premisnya semua presiden adalah manusia, konklusi semua presiden bukan manusia. Gitu kan? Bukan manusia, penegasan. Nah, itu A dan E. Nah, E dan A, semua serigala bukan manusia, premisnya, konklusinya, semua serigala adalah bukan manusia, penegasan kan? Adalah bukan manusia. Proposisi I, premisnya sebagian manusia adalah pemikir. Nah, kalau yang O, sebagian manusia bukan pemikir. Sebagian. Kalau I, sebagian manusia adalah pemikir, maka konklusinya sebagian manusia bukan pemikir. Nah, dibalik kembali, sebagian manusia bukan pelawak, maka konklusi sebagian manusia adalah bukan pelawak. Itu ya. Kalau yang I. Yang harus Anda ketahui di sini, saya ingin kembali lagi.
Jadi yang harus Anda ketahui bahwa kalau proposisinya A, kalau proposisinya A, maka kalimat konklusinya, kata konklusinya itu ada, yaitu itu adalah bunyinya adalah kalau A. Nah, kalau dia konklusinya, kalau dia proposisinya E, maka kata konklusinya itu bukan. Itu ya, sebagai catatan Anda. Nah, begitu juga antara I, itu juga sama dengan A. Konklusinya, setelah subjek, konklusi, baru predikat. Nah, kalau proposisi I, mohon maaf, sama dengan A. Kata yang dituliskan itu adalah di sana. Kalimat adalah, kata adalah. Nah, kalau dia O sama dengan E, bukan. Bukan. Nah, perlu juga ini, itu yang harus Anda ketahui. Nah, saya ulang kembali. Kalau dia A, afirmatif, maka kalimat awalnya itu sebagai subjek itu semua. E juga semua. Kalau dia I dan O itu sebagian. A, E itu semua. I dan O itu sebagian. Gitu ya. Itu penegasan yang harus Anda ketahui. Baik, kita lanjut ke kontraposisi. Definisinya adalah penarikan konklusi secara langsung dengan jalan menukar posisi subjek dan predikat yang telah ditegaskan atau dinegasikan terlebih dahulu. Nah, proposisi konklusi disebut kontrapositif. Nah, itu ya, proposisi konklusi disebut kontrapositif. Dalam kontraposisi jelas terlihat bahwa sesungguhnya arti atau makna proposisi kontrapositif tetap ekuivalen dengan arti atau makna proposisi premis. Ya, proposisi premisnya. Nah, langkahnya pertama, negasikanlah term subjek dan term predikat. Kedua, konversikanlah term subjek dan term predikatnya yang telah dinegasikan itu. Itu langkahnya. Nah, ketentuannya A dapat dikontraposisikan, E tidak dapat dikontraposisikan. I tidak dapat dikontraposisikan, O dapat dikontraposisikannya. Nah, sekarang yang tidak dapat dikontraposisikan itu adalah proposisi E dan I. Kalau A dan O dapat dikontraposisikannya. Contoh, ya, kalau A, saya harus merahkan dulu, yang E tidak dapat. Kalau A misalnya premisnya, semua filsuf adalah manusia. Konklusinya, semua bukan manusia adalah bukan filsuf. Itu A. Nah, jelas E, I tidak dapat. Nah, premis, kalau proposisi O, premisnya sebagian demonstran bukan manusia. Konklusinya sebagian bukan mahasiswa, mohon maaf,
Kontraposisi proposisi O, premisnya sebagian demonstran bukan mahasiswa. Konklusinya sebagian bukan mahasiswa, bukan demonstran. Itu konklusinya. E dan I tidak dapat dikontraposisikan. Gitu ya. Nah, apabila kita mencoba, saya lihat contoh dulu sedikit. Nah, bentar. Gitu ya. Jadi itu ketentuan. Baik, kita lanjut ke oposisi. Oposisi itu penalaran langsung yang diproposisikan konklusinya merupakan oposisi dari proposisi premis dengan term subjek dan predikat yang sama. Hubungan antara proposisi A, E, I, O mengandung 4 jenis oposisi. Jenis oposisi itu, misal dulu. Jenis oposisi itu, misal pertama, kontrari menunjukkan oposisi antara proposisi A dan E. Ini yang kontrari. Sebentar, karena ini agak saya pindah dulu saya. Nah, kontrari menunjukkan oposisi antara posisi A dan E. Kita taruh contoh, semua pendidikan adalah guru. A dan E. Nah, ini E-nya, maka dia adalah kontrari. Maka E-nya, semua pendidikan bukan guru. Nah, kalau subkontrari, kalau dia subkontrari menunjukkan oposisi antara proposisi I dan O. I dan O. Nah, I misal, sebagian pendidikan adalah guru. Sebagian pendidikan adalah guru. Itu yang I. Nah, maka O-nya sebagian pendidikan bukan guru. Itu subkontrari. Sebagian ya, I itu sebagian, O itu sebagian. Nah ini A dan I, subalternasi ini menunjukkan oposisi antara A dan I, dan E dan O itu namanya subalternasi. Subalternasi. Nah, jika kontradiktorinya menunjukkan proposisi A, yang A dan O, I dan E itu namanya kontradiktori. Itu ya. E dan I itu kontradiktori, A dan O itu kontradiktori. Itu. Misal, saya pindah. Kalau dia subalternasi, catatan ini sebagai catatan A dan I dan E dan O. Jika proposisi A benar, maka I benar. Kita kembali. Jika proposisi subalternasi juga proposisi A benar, maka I benar. Oke nih, ada contohnya di sini. Saya sudah berikan juga di slide saya. Nah, jika proposisi A, mohon maaf, agak besar. Jika proposisi A benar, kan sebagian pendidikan guru adalah sebagian pendidikan adalah guru. Sebagian pendidikan adalah guru. Nah, ini benar. Maka kalau dia bilang semua, A itu bilang semua pendidikan adalah guru, maka itu sebagian pendidikan adalah guru. Itu benar. Yang kedua, jika proposisi I benar, belum tentu A benar. Sebaliknya, mohon maaf, sebaliknya jika proposisi yang I
benar, tapi belum tentu yang A ini benar. Belum tentu. Misal sebagian pendidikan adalah guru. Semua pendidikan adalah, kalau dia terlebih dahulu yang ini benar, sebagian, berarti kita tidak bisa menyimpulkan bahwa semua pendidikan itu adalah guru. Karena dia ngomongnya sebagian. Nah, kalau dia semua, berarti sebagian itu ikut di sana. Kalau kita ngomong semua, maka bagian-bagiannya itu juga masuk di dalam di sana. Maka dia benar. Kalau ini terlebih dahulu kita ucapkan sebagian, maka belum tentu semua. Karena kita sudah bicara mengawal itu adalah sebagian. Maka A itu benar. Mohon sebentar dulu ya. Duti, beci kang gede. Oke. Oke, kita, nah sekarang E. Bila sebaliknya begitu juga. Semua pendidikan bukan guru. Sebagian pendidikan bukan guru. Begitu ya. E benar, kalau kita mengawali dengan kata semua, maka yang sebagian itu akan ikut. Akan karena dia sebagian itu kan terdiri beberapa orang, kalau semuanya kan mencakup semua orang. Nah, kalau mengawali sebagian, belum tentu semua itu, belum tentu mengakomodir yang semua kalau kita mengawalinya dengan sebagian. Maka belum tentu. Oleh karena itu, kalau misalnya sebagian pendidikan bukan guru, nah belum tentu kan semua pendidikan itu bukan guru. Gitu ya. Nah sekarang yang kedua kontrarinya, jika A benar maka E salah. Sebagian pendidikan adalah guru. A benar, semua pendidikan bukan guru. Semua pendidikan adalah guru, justru ini kontrari. Karena konklusinya di sini adalah di sini bukan. Dia tidak, di sini semua pendidikan adalah guru, tapi di sini katanya bukan. Dia bilang bukan. Berarti E salah. A benar, ini membenarkan, berarti ini yang salah. Menjelaskan kembali kalimat ini, bukan guru. Nah, sebaliknya, begitu. Semua pendidikan bukan guru, semua pendidikan adalah guru. Sebaliknya seperti itu. Jika ini kita benarkan, jika E benar, semua pendidikan bukan guru, maka semua pendidikan adalah guru. Karena di sini kita sudah katakan bukan. Mengawalinya dengan bukan. Berarti salah kita mengatakan semua pendidikan adalah guru. Begitu juga kita mengatakan awalnya adalah guru, maka salah. Semua pendidikan bukan guru. Paham kan? Nah, kalau subkontrari, tidak mungkin dua-duanya salah. Dapat pula dua-duanya benar. Nah, di sini keraguan ini. Tidak mungkin dua-duanya salah, dapat pula dua-duanya benar. Sebagian pendidik adalah guru. Sebagian pendidikan adalah guru, sebagian pendidikan bukan guru. Karena dia sebagian adalah guru, bukan guru. Sebagian pendidikan adalah guru, mungkin dua-duanya benar. Dapat pula dua-duanya benar. Tidak mungkin dua-duanya salah. Tidak mungkin dia salah. Dapat pula dua-duanya benar. Nggak ada kesalahan kalau yang di sini. Tidak mungkin dua-duanya salah. Dapat pula dua-duanya benar. Nah, dia ngomong sebagian. Oke, kita lanjut ke kontradiktori. Nah, jika A benar, maka O salah. Semua pendidikan adalah guru, sebagian pendidikan bukan guru. Jelas, sebagian pendidikan bukan guru.
sebagian pendidikan bukan guru. Semua pendidikan adalah guru, sebagian pendidikan bukan guru. Kalau di sini dia menyatakan, ya itu guru. Kalau di sini bukan guru. Walaupun dia sebagian, dia itu bukan guru. Bukan. Kata bukan. Nah, sebaliknya, jika benar, sebaliknya begitu. Sebagian pendidikan bukan guru, maka kalau dia menyatakan sebagian pendidikan bukan guru, maka semua pendidikan adalah guru. Yang A ini salah. Sebaliknya seperti itu. Sama dengan I dan D. Sebagian pendidikan adalah guru, semua pendidikan bukan guru. Adalah dan bukan. Sebaliknya seperti itu juga. Bisa dipahami kan? Bisa dipahami. Nanti diulang kembali tentang catatan ini. Nah, itu tadi kuliah kita tentang inferensi langsung, di mana tadi kita sudah membahas jenis-jenis inferensi, yaitu inversi, jenis-jenis inferensi langsung yaitu inversi, konversi, dan kontraposisi dan oposisi. Itu sudah saya berikan penjelasannya. Oke, di kuliah kita kali ini kita akhiri. Nanti Anda bisa dapat berikan komentar dan pertanyaan pada Google Classroom. Sekian kuliah kita di Dasar Logika. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.